kasih setiamu setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin. Ya, sebuah lagu baru saja hadir untuk Anda semuanya. Lagu tentang betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, lagu tadi adalah sebuah ekspresi kesaksian tentang pengalaman saya, pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan.
Ada banyak hal yang tidak bisa dipahami. Ada banyak hal yang tidak bisa dimengerti. Ada banyak hal yang sulit untuk dihadapi. Tetapi karena kasih setia Tuhan yang tersedia setiap hari selalu baru bagi kita, maka dalam hidup ini ada banyak hal yang pada akhirnya kita hanya berserah, kita hanya bisa sujud di kakinya dan mengatakan, Tuhan, yang aku perlukan hanyalah kasih karunia-Mu selalu baru di dalam hidupku. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini saya senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya. Tentunya program Making Life Better yang bisa bikin hidup lebih baik. Saya menyapa semua yang sudah bergabung. Ada yang dari Bekasi yang sudah hadir, Ibu Nani. Ada juga Ibu Heti Simanjuntak yang sudah hadir juga. Saudara-saudara, Ibu Nanda, Pak Solo yang sudah hadir. Saya senang sekali malam ini ada Pak Stefanus. Pak Stefanus Busa juga sudah hadir. Salam untuk Bapak. Dan sudah ada Ibu Yurika Mirah Esra juga yang sudah hadir. Sebagaimana biasanya saya akan mengajak Anda merenungkan kebenaran firman pada malam hari ini. Dan di akhir renungan malam ini saya mau mengajak Anda semuanya untuk sama-sama bersyafaat, sama-sama menaikkan doa, bersatu hati, menyatukan iman, memohon keajaiban buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan topik kita pada malam hari ini adalah forget, forgive, and freedom. Forget, forgive, and freedom. Saudara-saudara, malam hari ini saya mau mengajak Anda betapa pentingnya belajar melupakan dan mengampuni supaya punya kemerdekaan dalam hati. Jadi topik kita adalah forget, forgive, and freedom. Nah, saudara-saudara, kita semua kadang-kadang tidak bisa menikmati hidup ini gara-gara memori pahit, pengalaman kelabu yang ada di masa lalu. Kita pernah diperlakukan tidak adil, pernah dibullying, barangkali saudara pernah merasakan bagaimana rasanya direndahkan orang, ditolak. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman gagal, ada pengalaman-pengalaman di mana saudara dikhianati, dan pengalaman itu masih menjadi momok bagi Anda, menjadi hantu bagi Anda, menjadi karet. Apa yang saya maksudkan menjadi karet? Pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman gagal, pengalaman-pengalaman yang membuat Anda trauma. Ini kadang-kadang menarik Anda ke masa lalu. Saudara seperti ditarik-tarik ke masa lalu. Saudara tidak bisa menikmati masa kini. Saudara takut menghadapi masa depan. Saudara kehilangan sukacita masa kini. Saudara kehilangan pengharapan untuk masa depan. Oleh karena apa? Dulu masa lalu. Dan saudara-saudara, kita semua punya masa lalu. Saya punya masa lalu, Anda juga masa lalu. Dan kita harus mengakui bahwa kita semua adalah produk dari masa lalu. Ada masa lalu yang manis, yang kalau kita kenang, kita bisa senyum, kita bisa ketawa. Kemudian hormon endorfin kita keluar, kita menjadi orang yang kebal, tidak mudah sakit, imun sistem kita bagus. Karena apa? Ketika kita mengingat masa lalu, hati kita menjadi riang, menjadi senang. Oh, bila ku ingat, ya, masih ingat lagu itu? Ayah bunda, bunda piara-piara akan daku, ya. Waktuku kecil, hidupku amatlah senang, senang di pangku. Tapi tidak semua orang punya pengalaman masa kecil yang senang. Tidak semua orang punya masa kecil yang manis. Tidak semua orang punya masa kecil yang membanggakan. Tidak semua orang punya masa kecil yang kalau ingat kita tepuk tangan. Ada masa-masa kecil yang kalau kita mengingat meneteskan air mata. Ada masa kecil yang kalau kita mengingat kita menjadi marah. Ada masa kecil yang kalau kita mengingat kita menyesal. Saudara-saudara, itulah sebabnya kemampuan Anda memanage masa lalu akan menentukan kualitas hidup Anda di masa kini.
dan akan menolong saudara menjemput masa depan dengan senyum dan penuh harapan. Amin. Saya ulangi lagi. Kemampuan Anda memanage masa lalu itu bisa menolong Anda menikmati masa kini, menjadi produktif di masa kini, menjadi orang yang bahagia dan mencapai titik maksimal di masa kini. Dan Anda punya kekuatan, passion, gairah, semangat untuk menatap hari esok. Itulah sebabnya kemampuan Anda to forget and to forgive will give you freedom. Orang-orang yang hari ini punya freedom, hatinya bebas dari kemarahan, bebas dari kepahitan, bebas dari luka batin, bebas dari rasa marah, adalah orang-orang yang pada akhirnya berhasil melupakan dan berhasil mengampuni. Mungkin saudara bertanya, Pak Paulus, apakah ada orang yang benar-benar pernah mengalami masa kecil yang buruk, pernah dibullying, bahkan mau dibunuh, dikhianati oleh saudara-saudaranya, yang akhirnya dia dijual, difitnah, dipenjara, kemudian dia berhasil di masa depannya? Ada. Makanya saya mau mengajak Anda untuk belajar dari orang ini, karena kalau Anda berhasil meneladani orang ini, tidak peduli masa lalu seperti apa, tidak peduli masa penderitaan yang kelam, kelabu seperti apa dalam hidup saudara. Kalau saudara berhasil forget, forgive, maka saudara akan punya freedom. Amin. Siapakah orang itu? Nah, saudara-saudara, orang itu bernama Yusuf. Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian dan saudara menemukan sebuah kisah. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Siapa saudara-saudaranya itu? Adalah kakak-kakaknya yang pernah membullying, yang pernah iri hati, yang pernah mau membunuh mereka, yang pada akhirnya menjual dia. Ketika mereka sedang kelaparan pergi ke Mesir, saat itu Yusuf sudah menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi orang berkuasa, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang berhasil. Mereka semua datang dan mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka sadar bahwa nasib hidup mereka ada di depan Yusuf yang pernah mereka jual. Waktu itu mereka belum mengenali bahwa itu adalah Yusuf. Yusuf tidak bisa bersandiwara. Dia mencoba untuk menyembunyikan identitasnya. Dia berusaha untuk sembunyi dari kenyataan yang ada. Tetapi dia tidak bisa. Yusuf tidak bisa bersandiwara. Dan apa yang terjadi? Yusuf pada akhirnya mengaku. Dan ini luar biasa. Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam. Yusuf punya kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada kakak-kakaknya. Dia punya kesempatan untuk bikin mereka menderita. Kalau Yusuf pakai hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata, utang pati sahur pati, utang nyawa sahur nyawa, Yusuf hari itu bisa membunuh semua saudara-saudaranya yang pernah bikin susah hidupnya, kalau dia mau. Tetapi saudara-saudara, ayat ini memberikan pembelajaran yang luar biasa. Yusuf melakukan sebuah tindakan yang kita semua mungkin tidak akan melakukan ini. Marilah dekat-dekat, katanya. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ini aku, Yusuf yang dulu kamu bullying, yang kamu rendahkan, kamu iri hati, kamu pernah merencana membunuh aku dan kamu membohongi bapak. Katanya aku dimakan binatang buas, yang pada akhirnya kamu menjual aku. Ini aku Yusuf. Saya yakin saudara-saudara, kakak-kakaknya yang namanya Yehuda, Ruben, semua pada kaget. Mereka pasti ketakutan. Katanya lagi, tidak berhenti di situ. Yusuf bilang begini, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, sekarang, Yusuf mau mengatakan sekarang, bukan kemarin. Sekarang, karena sekarang adalah yang penting bagi hidup kita. Kita tidak akan kembali ke masa lalu. Kita tidak akan kembali ke masa kecil. Kita tidak akan kembali ke masa dulu. Sekarang, fakta sekarang, apa? Janganlah bersusah hati. Dan janganlah menyesali diri. Ini penting sekali.
Dua kata yang perlu Anda miliki kalau Anda ingin menikmati hidup ini sekarang ini adalah janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri sekarang. Perhatikan kalimat ini. Sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Oh, saudara-saudara, ketika Anda bisa memiliki pemahaman yang benar, the power of presence. Hari ini, sekarang. Karena yang kita miliki adalah sekarang. Satu-satunya yang kita miliki adalah sekarang, now. Besok belum tentu Anda punya. Karena banyak yang besok barangkali tidak bisa bangun dari tempat tidur. Banyak sekali besok yang akan harus menjemput ajalnya. Banyak orang yang besok barangkali harus bertemu dengan penciptanya. Yang kita miliki adalah sekarang. Kemarin sudah berlalu. Kita tidak akan ke masa dulu. Kita tidak akan ke masa kecil. Kita tidak akan menjenguk histori kita. Kita ada di sekarang. Maka apa yang penting adalah memaksimalkan sekarang dengan cara bagaimana? Berusaha forget and forgive masa lalu. Saudara-saudara, saya suka dengan bagian ini karena Yusuf menggunakan kalimat ini yang saya yakin kalau kita bisa menggunakan kalimat ini dengan benar dan saudara bisa meniru apa yang dilakukan oleh Yusuf. Saudara, sepahit-pahitnya pengalaman saudara, segetir-getirnya apa yang pernah Anda alami di masa lalu, segagal-gagalnya Anda dulu di zaman masa kecil atau masa muda Anda, kalau Anda bisa forget and forgive hari ini, presence, today, now, Anda bisa punya freedom. Dan salah satu caranya adalah menggunakan apa yang digunakan oleh Yusuf. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah. Kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wow. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Dia melihat masa lalu. Dia melihat kesulitan. Dia melihat saat-saat dia menderita dengan kacamata kebenaran Allah. Wow. Saudara-saudara, apa artinya ini? Ketika Anda punya kacamata kebenaran Tuhan untuk melihat kenyataan-kenyataan yang pahit dan mendatangkan penderitaan, Anda bisa tersenyum di hari ini dan Anda bisa menikmati apa yang di depan mata. Haleluya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mau mengajak Anda mengevaluasi hidup Anda. Dikatakan, tetapi sekarang. Saya mau tanya, sekarang Anda seperti apa? Sekarang Anda sedang seperti apa? Yusuf sedang menikmati hidupnya. Yusuf sedang menikmati karirnya. Yusuf sedang mengadakan reuni dan pemulihan. Kenapa? Karena dia tahu the power of now. Yesterday is a history. And tomorrow is a mystery. Today is the only presence we have. Kemarin adalah sejarah. Besok masih menjadi misteri. Belum tentu kita memilikinya. Satu-satunya yang kita miliki adalah hari ini. Maka saudara-saudara, maksimalkanlah hari ini. Nikmatilah hari ini. Gunakanlah hari ini. Lakukan sesuatu yang baik hari ini. Berikan yang terbaik hari ini. Ampunilah orang yang menyakitkan hari ini. Karena apa? Hanya hari ini yang kita miliki. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Saudara-saudara bisa bersuka hari ini. Oh Pak Paulus, saya tidak mungkin bisa bersuka hari ini. Terlalu banyak sakit hati yang pernah saya alami. Kemudian saudara kesana kemari menyanyi, sakitnya tuh di sini. Atau saudara menyanyi teganya, teganya, teganya. Atau saudara menyanyikan lagu sakitnya hati ini.
Saudara-saudara, kalau Anda mau menikmati hari ini, Anda harus membebaskan hati Anda dari kepahitan, dari luka batin, dari amarah, dari stres, dari khawatir yang bisa menggerogoti sukacita hidup dan bisa mendatangkan sakit penyakit bagi tubuh saudara. Learn to forget. Amin. Nah, saya mau mengajak menelusuri apa yang dikatakan oleh Yusuf. Apakah benar Yusuf berhasil oleh karena dia memiliki skill to forget? Benar. Benar, saudara-saudara. Anaknya yang pertama namanya Manasye. Saudara tahu arti Manasye? God caused me to forget. Allah membuat aku lupa sama sekali kepada saudara-saudaraku dan kepada kesusahanku. Oh, saudara-saudara, Yusuf ditolong oleh Tuhan untuk bisa melupakan. Karena kalau dia tidak bisa melupakan, rencana Tuhan buat dia bisa batal. Maka Yusuf menyadari dia tidak pusing dengan apa yang pernah dia alami. Dia tidak pusing dengan pengalaman-pengalaman gagal yang pernah dia miliki. Dia tidak pernah pusing dengan penderitaan yang pernah disebabkan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak pusing dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah dia tolong. I don't care. Haleluya. Dalam hidup ini, saudara harus punya sikap. Saudara-saudara, lupakan. Yang sudah ya sudahlah. Kita tidak akan ke masa lalu. Kenapa? Saudara selalu mengingat sesuatu yang bisa menghalangi saudara ke masa depan. Saya harus mengatakan ini karena terlalu banyak masa lalu yang Anda bawa seperti membawa koper. Kemana-mana saudara membawa koper masa lalu yang membuat Anda tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan hari ini gara-gara masa lalu. Maka Yusuf ditolong oleh Tuhan dan diabadikan di dalam nama anaknya Manasye. Apa artinya? God caused me to forget. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita semua pasti punya pengalaman buruk di masa lalu, ya kan? Ada yang dikhianati, ada yang ditinggalkan suami, ada yang sampai hari ini suamimu bersama dengan Bang Toyib tidak pulang-pulang, ada yang disakiti oleh pasangan saudara yang lari dengan orang lain, ada yang dikhianati, ada yang dizolimi, ada yang diperlakukan tidak adil. What do you want to do? Anda mau apa dengan semua yang sudah terjadi? Mau menyesal dan mengatakan, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Sampai kapan? Belajar dari Yusuf. Kasih nama anaknya Manasye. God caused me to forget. Lupakan. Lupakan penderitaan saudara, lupakan orang-orang yang bikin Anda menderita. Yang sudah ya sudahlah. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau Yusuf tidak melupakan, dia tidak mengampuni saudara-saudaranya. Kalau dia tidak melupakan, hidupnya dia penuh dengan pengalaman buruk, amarah, sakit hati. Akibatnya dia tidak bisa menikmati promosi ilahi dari seorang jongos jadi bos. Jadi seorang narapidana, jadi seorang perdana menteri. Wow. Lalu apa aplikasinya bagi kita? Kalau ingin berhasil, kalau ingin dipakai oleh Tuhan, kalau ingin menjadi maksimal, kalau ingin berdampak di masa depan, belajar memanage masa lalu saudara. Yang harus dilupakan, lupakan. Kalau dia sudah pergi dengan orang lain, kalau dia sudah menikah dengan orang lain, ngapain saudara ingat-ingat? Kalau itu pengalaman saudara dulu, saudara pernah digebuki, saudara pernah merasakan ketidakadilan, ngapain saudara bawa-bawa sampai sekarang? Lupakan. Amin. Maka belajarlah seperti seorang pemulung. Pemulung yang baik, dia tidak mengambil semua. Tidak mengambil semua sampah. Tidak semua dibawa masukin di karung. Saudara-saudara, pemulung yang baik, dia hanya membawa semua yang bisa didaur ulang. Sampah yang didaur ulang, yang bisa bermanfaat dan mendatangkan uang, itu yang dibawa.
Yang tidak dibawa sampah yang bau, sampah yang busuk, sampah yang tidak bisa didaur ulang, dia tinggalkan. Sebab kalau tidak, hanya baru 3 rumah, 3 tempat sampah, dia sudah keberatan membawa, bisa-bisa mati di tengah jalan. Sama dengan Anda. Kalau semua sampah masa lalu Anda bawa, kalau semua kepahitan masa lalu Anda izinkan menggelayuti hati Anda, kalau Anda membawa semua kekecewaan dan kegagalan mengikat hati Anda tidak akan pernah bisa menyelesaikan perjalanan hidup dengan maksimal. Yang sudah ya sudahlah. Lupakanlah dia. Amin. Bisa melupakan dia yang bikin marah hidup saudara. Bisa melupakan dia yang pernah bikin Anda gagal. Bisa melupakan orang yang pernah membuat Anda sakit hati karena dikhianati. Kalau tidak bisa, mintalah kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memampukan Yusuf untuk melupakan orang-orang yang pernah bikin susah dan pengalaman-pengalaman susah dalam hidupnya. Makanya dia kasih nama anaknya yang pertama, Manasye. Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali. Itu artinya. Arti Manasye adalah Tuhan telah membuat aku lupa sama sekali. Haleluya. Oh Pak Paulus, bagaimana mungkin saya bisa melupakan dia? Ini pilihan saudara. Saudara mau melupakan atau tidak, itu pilihan saudara. Kalau saudara mau terus dicabik-cabik oleh masa lalu, ditarik-tarik ke masa lalu, digrogoti sukacitanya oleh pengalaman pahit di masa lalu, silakan. Tetapi kalau saudara mau maju ke depan dan bisa menikmati hari ini, belajarlah mendengar apa kata Yusuf. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Ini sekarang, mari bergembira. Tidak ada bersusah hati. Nah, saudara-saudaranya ketakutan. Saudara-saudaranya mengingat masa lalu. Dia mengingat betapa mereka jahat. Mereka menzolimi adiknya Yusuf, mereka iri hati, dan mereka sekarang ketakutan kalau mereka akan dihukum. Yusuf bilang, no, aku saudaramu. Yusuf bilang, kalian mereka-rekakan yang jahat kan? Tapi Tuhan memakai yang jahat untuk kebaikan kita. Tetapi sekarang, yang penting adalah sekarang. Yang penting adalah sekarang. Sekarang Anda bisa senyum. Sekarang Anda bahagia. Sekarang Anda maksimal buat Tuhan. Sekarang Anda menikmati hidup atau tidak. Yang penting adalah sekarang. Kemarin sudah lewat. Besok belum tentu kita punya. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati. Ini kalimat bukan hanya untuk saudara-saudaranya Yusuf. Untuk Anda dan saya. Sekarang Anda bersusah hati. Anda menderita dan menyesali. Saudara-saudara, janganlah menyesali diri. Penyesalan itu tidak banyak membawa perubahan. Yang datang dari penyesalan adalah kesedihan, remorse, sedih. Saudara sedih, aduh kenapa dulu saya melakukan ini? Aduh kenapa saya harus meninggalkan dia? Kenapa saya pernah berjumpa dengan dia? Kenapa saya membuat keputusan yang salah? Kenapa? Sudah lewat. Move on. Lakukan sesuatu yang bisa membuat Anda menikmati hari ini. Caranya bagaimana? Gunakan frame kebenaran. Amin. Mari kita akan belajar. Kalau Anda belum bisa melupakan, belajarlah mengampuni. Forgive. Yusuf tidak bisa balas dendam. Dia bahkan mencium saudara-saudaranya. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, Yusuf mencium saudara-saudaranya dan mengatakan, mari ke sini. Yusuf beberapa minggu coba bersandiwara, tidak bisa. Jadi akhirnya dia harus memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya waktu dia bisa mengampuni, Tuhan membuka jalan. Fir'aun memberikan hak istimewa buat saudara-saudaranya Yusuf tinggal di Mesir, di Goshen, di lembah yang paling baik, tanah paling subur. Karena apa? Yusuf mau menerima mereka. Yusuf mau mengampuni.
pengampunan adalah awal keberkatan. Saya ulangi lagi, Anda mau hidup diberkati? Anda mau dipulihkan? Anda mau hidup dalam sukacita? Anda mau maksimal di dalam rencananya? Anda mau melakukan segalanya dengan hati yang passionate, bergairah? Belajarlah mengampuni masa lalu dan mengampuni orang-orang yang pernah bikin Anda menderita di masa lalu. Ini kata firman Tuhan, saudara. Hendaklah kamu saling mengampuni. Haleluya. Saya harus menjelaskan ini kepada Anda. Mungkin saudara mengatakan, saudara mungkin pasti akan protes. Pak, bagaimana saya bisa mengampuni orang yang sudah memasukkan saya ke sumur mati? Bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang telah menjual saya jadi budak? Saya ini korban children trafficking. Bagaimana saya bisa mengampuni istri Potifar yang telah memfitnah saya dan menjebloskan saya di penjara 13 tahun? Bagaimana saya bisa mengampuni orang-orang yang pernah melupakan saya padahal saya sudah menolong dia? Saudara-saudara, saudara harus belajar mengampuni. Yusuf tidak pernah punya niat untuk balas dendam kepada mereka-mereka yang pernah berbuat jahat kepadanya. Adakah satu ayat di dalam kisah Yusuf dalam kitab Kejadian yang mengatakan, maka setelah Yusuf jadi penguasa, dia mengeluarkan surat untuk memenjarakan atau surat untuk menahan orang-orang yang pernah berbuat zolim kepadanya? Tidak ada ayat itu. Termasuk apa yang baru kita baca, Yusuf tidak pernah ada balas dendam untuk gigi ganti gigi, mata ganti mata, utang pati sahur pati, utang nyawa sahur nyawa. Yusuf tidak ada sedetik pun, tidak ada ayat yang mengatakan maka sekaranglah Yusuf membalas dendam kepada saudara-saudaranya dan kepada orang yang telah mendatangkan celaka dalam hidupnya. Tidak ada. Yusuf sedang mengajarkan kepada kita forgive. Hidup yang paling diberkati adalah hidup di dalam pengampunan. Maka Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling mengampuni. Petrus bilang, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Tidak. 7 kali 70 kali. Artinya apa? Jadikanlah pengampunan menjadi gaya hidup Anda. Oh, saudara-saudara, yang membuat Anda sengsara, yang membuat Anda tidak bisa menikmati, yang membuat Anda pada akhirnya tidak bisa maksimal dalam Tuhan, yang membuat rumah tanggamu berantakan, yang membuat usahamu bangkrut, yang membuat pelayananmu tidak bertumbuh karena di dalam hatimu masih ada kepahitan yang belum dibereskan. Kok bisa, Pak? Bisa, saudara-saudara. Kita semua manusia. Maka saya mau mengatakan kepada Anda, waspadai kemarahan dalam hati Anda dan dendam. Karena apa? Marah 5 menit. Saya ulangi lagi, saya berkali-kali mengatakan ini. Anda marah 5 menit, imun sistem saudara, sistem kekebalan tubuh saudara macet 6 jam. Saya ulangi lagi, Anda marah 5 menit, imun sistem saudara macet 6 jam. Artinya kalau Anda marah, tubuh Anda akan jadi korban. Maka Yesus mengatakan, jangan kamu pernah marah sampai matahari terbenam. Lalu bagaimana caranya untuk membebaskan diri dari kemarahan dan luka batin dan sakit hati dan amarah? Mengampuni. Forgive. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Yusuf. Oh saudara-saudara, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat yang berikutnya, Yusuf mencium saudara-saudaranya dan mereka bisa kembali dipulihkan. Pengampunan adalah awal pemulihan.
kalau saudara ingin diberkati, kalau saudara ingin dipulihkan, kalau saudara ingin menikmati hidup ini, kalau saudara ingin maksimal dalam rencana Allah, ampunilah orang-orang yang pernah bikin luka batin. Jangan pernah ada niat untuk balas dendam. Karena apa? Pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara-saudara, mengampuni artinya to send away. To let it go. Biarkan dia pergi. Kirim mereka, keluarkan mereka. Apa artinya? Beban, dendam. Kita mau membalas yang membuat Anda tersiksa karena Anda ingin membalas dendam. Padahal firman Allah mengatakan, serahkanlah pembalasan kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan. Bagian Anda hanyalah mengampuni. Apa itu mengampuni? Send it away. Keluarkan, biarkan, kirimkan. Amin. Jadi saudara-saudara, mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus bisa khotbah ngomong gampang. Saya yang sedang mengalami, bagaimana bisa mengampuni orang yang bikin susah anak saya? Bagaimana saya bisa mengampuni orang yang pernah membuat saya menderita? Hei, belajar dari guru kita yang agung, Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus pernah mengajarkan, kasihilah musuhmu. Yesus mempraktekkan apa yang dia ucapkan. Buktinya di mana? Pada waktu dia ditampar mukanya, pada waktu ada orang meludahi wajahnya, pada waktu ada yang menganiaya, memukul, melukai, bahkan menghinanya. Yesus tidak berkata apa-apa. Dia tidak pernah mengucapkan, tunggu pembalasan saya. Tidak ada satu kalimat seperti itu. Yang dia lakukan di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Yesus yang adalah guru kita, yang adalah Tuhan kita, yang adalah penuntun hidup kita, dia mengajarkan hal yang sama. Ampunilah. Belajarlah mengampuni. Saudara-saudara, saya bukan hanya ngajar, saya bukan hanya khotbah, saya mempraktekkan. Orang-orang yang pernah bikin susah hidup saya, orang-orang yang pernah mempersulit perjalanan saya, orang-orang yang ngomongin saya, orang-orang yang gosipin saya mengampuni. Saya tidak ada masalah. Saya belajar dari Tuhan saya. Ampunilah musuhmu. Amin. Kenapa? Karena kalau saya menyimpan kebencian, kalau saya menyimpan kepahitan, yang rugi saya, bukan orang-orang itu. Orang yang gosipin, orang yang mitnah, orang yang mengkhianati, orang yang pernah mengancam saudara, mereka tidak peduli dengan hidupmu. Kalau engkau susah, engkau kena COVID, engkau mengalami kesulitan, mereka tepuk tangan. Nah, saudara-saudara, supaya saudara tidak tercabik-cabik oleh gosip, khianatan, apapun juga yang mereka lakukan, ampuni. Supaya apa? Waktu mereka lihat, loh, saya sudah memfitnah dia, kok dia tetap baik dengan saya? Saya ini sudah bikin susah keluarganya, kok dia masih memberkati saya? Saya ini sudah bikin dia bangkrut, kok dia malah mau minjemin uang kepada saya? Nah, saudara-saudara, kebaikanmu akan memadamkan permusuhan dari orang-orang yang selama ini tidak menyukaimu. Maka ikutilah teladan guru kita. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus Tuhan kita. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendoakan orang yang memusuhi Anda? Pernahkah Anda mendoakan orang-orang yang menzolimi Anda? Pernahkah Anda memberkati mereka yang pernah bikin susah hidup Anda? Ini perintah Tuhan, bukan perintah saya. Mengapa? Karena dengan kita mendoakan mereka, dengan kita memberkati mereka, dengan kita membuat mereka hidupnya lebih mudah, semua kepahitan, semua luka batin, semua dendam akan keluar. Cara terbaik untuk membuktikan bahwa kita mengampuni, doakanlah mereka.
Amin. Saya sudah mempraktekkan dan hasilnya luar biasa. Saya ulangi lagi, begini. Orang yang baik, ini orang yang bijak menurut kitab suci, kalau dia digigit ular, dia tidak mengambil sabit kemudian cari mana ularnya, mana ularnya, mana ularnya. Bukan. Orang yang baik, orang yang bijak, kalau dia digigit ular, dia pergi ke dokter, keluarkan racunnya. Amin. Orang yang bijak, orang Kristen yang bijak, manusia yang bijak, kalau dia disakiti, bukan balas dendam. Mana orangnya? Mana orangnya? Tapi orang yang bijak, dia mengeluarkan racunnya, mengeluarkan kepahitan, mengeluarkan sakit hati. Dengan cara bagaimana? Mengampuni. Haleluya. Sudah belajar mengampuni? Sudah belajar melepaskan pengampunan? Pengampunan adalah obat yang paling baik untuk pemulihan hati Anda. Amin. Karena ketika Anda sudah berani melupakan dan berani mengampuni, maka yang Anda punya adalah freedom. Hatimu bebas. Tidak ada ikatan masa lalu yang mencapek-capek Anda. Tidak ada kekhawatiran masa depan. Nanti bagaimana jika? Nanti bagaimana jika? Saudara-saudara, karena saudara bebas dari dendam, bebas dari kepahitan, Anda bisa menyanyi dan mensyukuri apa yang ada karena saudara mampu melihat kenyataan dengan kebenaran dan membingkai setiap kenyataan yang pahit dengan kebenaran firman Allah, sehingga saudara bisa menengok ke masa lalu dan mengatakan, wow, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi tidak ada yang sia-sia, saudara-saudara. Apa yang pernah kita lewati, apa yang pernah kita lalui, berhasil dan gagal, kepahitan dan yang manis, semua diizinkan oleh Tuhan. Sekarang tergantung Anda. Bisakah Anda memanage masa lalu, menjadi pemulung yang baik, melupakan apa yang layak dilupakan, mengenang apa yang manis untuk dikenang, membawa bekal yang baik yang bisa didaur ulang, dan akhirnya Anda bisa menikmati kehidupan ini. Haleluya. Saya tidak tahu situasi Anda, tetapi kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, terlalu sulit buat saya. Hei, tidak ada yang terlalu sulit. Saya mau mengatakan Anda yang sudah menikah, kalau Anda tahu Anda berbuat salah dan Anda telah menyakiti pasangan, minta maaf. Kalau pasanganmu sudah minta maaf, tolong dimaafkan. Amin. Jangan menyimpan kemarahan antar suami istri, karena kalau engkau suami istri hidup dalam kemarahan, rumah tanggamu sedang terancam, pernikahanmu sedang dalam bahaya. Maka dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Ibu Ruth Graham, istrinya almarhum Bapak Billy Graham. Pernikahan yang bahagia terdiri dari dua orang pemaaf, saling memaafkan, saling mengampuni. Dan ketika kita bisa saling memaafkan, saling mengampuni, yang keluar dari dasar hati dan menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, oh, saudara akan menikmati kehidupan ini. Tetapi sekarang, kata Yusuf, janganlah kamu bersusah hati, janganlah kamu menyesali. Sekarang harus dinikmati, bukan disesali. Amin. Mungkin sudah mengatakan, Pak, saya perlu pertolongan Tuhan untuk bisa melupakan dan untuk bisa mengampuni. Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara adalah orangnya yang mengatakan, Pak, saya ingin supaya bisa mengampuni, taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa. Biarlah Tuhan akan menolong saudara-saudara. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berdoa, saudara-saudara. Saudara-saudara yang mungkin mengatakan, Pak, terlalu sulit buat saya. Pak, saya tidak mampu melakukannya sendiri. Pak, saya sudah terlalu lama menyimpan ini dan saya tidak tahu bagaimana untuk menyikapinya. Taruh tanganmu di dada. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Tuhan Yesus mengatakan, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah kepadaku, kamu yang letih lesu karena menanggung beban berat, rasa dendam yang selama ini menyiksa saudara. Serahkan kepada Tuhan.
Izinkan Tuhan menjamah engkau. Amin. Taruh tanganmu di dada. Sekali lagi mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami memohon kuasa-Mu menjamah saudara-saudara kami yang sudah lama sulit untuk melupakan pengalaman gagal, pengalaman pahit, pengalaman traumatis, pengalaman dizolimi, disakiti, difitnah, dibullying yang kadang-kadang menarik-narik hidup mereka ke masa lalu sehingga kehilangan sukacita masa kini dan tidak berani berharap ke masa depan. Pulihkan hati kami. Sembuhkan kami, Bapa. Pulihkan hati kami. Berikan kami keberanian untuk memaafkan, mengampuni, melupakan, dan melihat segalanya dengan perspektif kebenaran firman. Bebaskan hati kami, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya yakin sementara kita berdoa tadi, saya berdoa agar kiranya Tuhan terus menjamah hati saudara. Dan saya sudah melihat ada saudara-saudara yang mengirimkan permohonan-permohonan doa. Nanti sebentar saya akan berdoa buat saudara-saudara. Tapi kalau saudara diberkati malam hari ini, firman Allah ini menemplak saudara. Saudara merasa, wah, renungan malam ini pas dengan apa yang saya alami. Saudara boleh tulis. Sementara saudara didoakan, mungkin ada sesuatu yang Tuhan angkat, Tuhan bebaskan hatimu. Saudara bisa menulis supaya kita bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Dan pada akhirnya kesaksian saudara bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Saudara-saudara, ada banyak yang bergabung malam hari ini. Saya tidak bisa menyampaikan semuanya, tapi izinkan saya membaca apa yang ditulis oleh sahabat kita Ibu Sitioni. Amin, amin, amin. Luar biasa, benar sekali, setuju sekali, sangat betul sekali. Tanpa mengampuni sesama, doa kita, Tuhan tidak menjawab doa dan menghambat pertumbuhan iman dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, amin, amin. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Setioni. Kalau kita tidak mengampuni, kita tidak diampuni. Ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi pengampunan kita akan kita terima kalau kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Sitioni yang sudah mengirimkan komentar tadi. Puji Tuhan. Ini sahabat kita Ibu Lilis Saadah. Salam Ibu. Saya pengen tahu Ibu nonton dari mana ini. Bapak Pendeta, puji Tuhan, saya sudah mengampuni orang yang menyakiti saya. Congratulations. Selamat buat Ibu yang berhasil mengampuni. Amin, saudara. Ini pergumulan kita supaya kita bisa benar-benar bebas. Hati kita punya freedom. Ini dari Anance Lumampau. Amin, puji Tuhan. Lucu. Amin. Pendeta Wiratno, lupakan yang lalu, nikmati hari dengan sukacita. Biarlah orang pengkhianatan, biarlah itu urusan Tuhan. Biar kita selalu lebih baik. Kenapa kita susah hati? Nanti umur pendek merugikan diri, pusing amat. Benar, benar Ibu Anancet, benar, ya kan? Kalau kita membiarkan apa kata mereka mengganggu apa kata Tuhan bekerja dalam hidup kita, rugi. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata-kata mereka. Mereka mau ngomong jelek, mau menggosipkan Anda, mau merendahkan Anda, mau barangkali membohongi Anda. Hidupmu tidak ditentukan oleh apa kata mereka. Hidupnya Yusuf tidak ditentukan oleh kata saudara-saudaranya. Lihat itu pemimpi. Lihat itu pemimpi. Hidup Yusuf ditentukan oleh apa kata Tuhan. Bukan apa kata istri Potifar yang memfitnah dia. Bukan apa kata orang-orang di dalam penjara yang melupakan dia. Maka saudara-saudara, belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Ada banyak saudara-saudara yang mengirimkan permohonan doa. Sebentar kita akan berdoa. Tapi ada lagi ini New Kenis yang mengatakan, terima kasih Tuhan, mulai hari ini saya melupakan masa lalu. Firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah Pendeta Paulus, saya dimengertikan dengan melupakan masa lalu yang mengikat sehingga tidak ada kebahagiaan dalam hidup saya. Amin Ibu, segera
mengambil langkah iman, melupakan dan minta tolong. Tuhan mampu menolong kita untuk melupakan masa lalu kita, sehingga kita bisa mendapatkan freedom, yaitu kebebasan yang harus kita miliki. Satu-satunya hari yang kita miliki adalah hari ini. Ibu Manda mengatakan, "Salam Pak Pendeta, saya mohon doakan saya supaya saya selalu mengampuni orang lain." Anda harus belajar mengampuni. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita semua berdoa buat saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Ada yang sudah menulis di kolom messenger ini komentar yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan doa dari kita semua, saudara-saudara. Saya tidak bisa membacakan semuanya, tapi saya sudah melihat salah satunya dari Ibu Lilis, ya kan. Tolong bantu dalam doa, saya lagi sakit, saya habis operasi saraf kejepit 2 kali, bulan Oktober sama bulan Januari. Tapi sekarang kakinya yang sakit, saya nggak bisa jalan. Saya mau sembuh dalam nama Yesus. Ibu, taruh tanganmu di tempat yang sakit, di kaki yang sakit. Demikian juga saudara-saudara yang lain, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Yang baru kena COVID, saudara taruh tanganmu di dada. Saudara-saudara yang sakit di kepala, taruh tangan di kepala. Yang sakit di tangan, taruh di mana engkau merasakan sakit. Dan izinkan Tuhan menjawab doa dan menolong Anda semuanya. Taruh tanganmu dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Mari semua yang lain menyatukan iman kita. Walaupun saudara tidak melihat saudara-saudara kita yang sudah mengirimkan pokok doa, tetapi mari kita akan belajar menyatukan iman. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Apapun penyakitnya, yang baru operasi, yang saat ini mengalami masalah dengan bagian dalam, penyakit-penyakit dalam yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Ada kanker, tumor, stroke, apapun juga, paru-paru, hepatitis. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit apapun juga di kaki, kepala, perut, lambung, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menjamah. Kami mengklaim janji-Mu oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kami semua. Semua penyakit dikalahkan. Semua penyakit disembuhkan. Semua rintangan, tantangan, bahkan ancaman dari kuasa kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan kalau saudara diberkati dengan Making Life Better Life ini, jangan lupa bagikan apa yang Anda lihat, yaitu link daripada Facebook ini, video ini saudara bagikan ke teman-teman Anda, ke kelompok-kelompok sel Anda, teman-teman di gereja, teman-teman di tempat kerja. Karena dengan Anda membagikan ini, Anda sedang menjadi berkat bagi mereka. Saya juga rindu kalau saudara barangkali sementara didoakan tadi ada keajaiban, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Jangan takut untuk membagikan, karena saya juga akan menyampaikan ini kepada saudara kita yang lain, supaya semua yang lain juga diberkati. Amin. Haleluya. Satu lagi ini bagus dari sahabat kita Bejo Eli. Terima kasih Pendeta Paulus Wiratno atas kebenaran yang disampaikan. Hal mengampuni adalah hal yang saya alami dalam proses. Amin, amin. Sahabat kita Jubili Eli mengatakan, amin, puji Tuhan, firman Tuhan yang dikongsikan oleh Pak Pendeta Paulus sangat memberkati saya secara pribadi. Tolong doakan saya terus agar disembuhkan terus dalam nama Yesus. Amin. Bung Jubili, Tuhan menolong, Tuhan akan terus menyembuhkan. Ini dari sahabat kita Angela Aaron Yohanes. Amin, puji Tuhan Pak. Khotbah amat memberkati. Saya terus mengampuni walaupun tidak mudah. Benar, tidak mudah, tapi lakukan, karena ini perintah Tuhan. Mengampuni ini bukan pilihan. Mengampuni adalah hukumnya wajib. Amin. Hendaklah kamu saling mengampuni. Itu kata firman Tuhan. Saya harus memandang kepada firman Tuhan. Amin. Gaby mengatakan, Pak Pendeta doakan mama saya yang baru ditinggalkan papa agar diberi kekuatan dan penghiburan serta dijamah dalam sakit gagal ginjal dari kami di Jayapura. Kami terus berdoa, bahkan kami ada tim doa untuk Bapak Ibu sekalian. Kami ada tim doa yang selalu mendoakan
dan membawa pokok-pokok doa ini supaya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Satu lagi dari sahabat kita, Tiwasi, yang mengatakan Tuhan Yesus itu baik sekali. Lewat firman yang disampaikan sangat memberkati. Makanya jangan lupa dibagikan kepada sahabat-sahabat Anda. Amin. Ida Paulina Sinaga mengatakan makasih firman-Nya malam ini Pak Pendeta, semoga aku bisa lebih plong untuk memaafkan dengan ikhlas. Benar. Tandanya apa? Kalau ingat tidak sakit lagi. Tandanya apa? Kalau lihat fotonya saudara tidak nyesek lagi dadanya. Tandanya apa? Waktu berdoa tidak ada yang ganggu pikiran kita. Amin. Haleluya. Nah, khususnya Anda yang sudah menikah, jangan pernah menyimpan kemarahan untuk pasanganmu. Saya ulangi lagi, jangan pernah menyimpan kemarahan untuk pasangan. Maafkan dia, ampunilah dia. Amin. Kalau tidak, tempat tidurmu bisa menjadi neraka. Yang sudah ya sudahlah, ampunilah dia. Amin. Haleluya. Di semua sahabat yang dari Papua, dari Manado, dari Jawa Barat, Semarang, NTT, dari Bali, dari Sumatera Utara, Kalimantan, Sabah, dari Brunei Darussalam, Kuala Lumpur, Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan dari Amerika, bahkan dari Eropa yang menonton, Australia, cukup banyak. Saya mau mengakhiri malam hari ini dengan memberkati Anda. Kiranya malam ini Anda bisa tidur dengan nyenyak setelah mengampuni. Dan biarkanlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hidup Anda. Amin. Dan sekali lagi, saudara-saudara yang belum tahu bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi. Saudara cukup mendownload aplikasi Making Life Better di HP Anda. Dan saudara akan bisa mendengarkan, melihat video pengajaran Making Life Better. Dan saudara kalau diberkati oleh Making Life Better, jangan lupa bagikan aplikasi ini kepada teman-teman Anda. Ini gratis. Saudara tidak perlu membayar untuk mendownload aplikasi ini. Cukup lihat di Play Store dan Google Store, download dan nikmatilah pengajaran-pengajaran di situ. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sebuah lagu akan hadir untuk mengantar saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati malam ini dengan sukacita, yaitu lagu Haleluya dari Bung Hani Patikawa, lagu kesaksian hidup saya. Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah
menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Terima kasih Tuhan atas semua pertolongan-Mu dalam hidupku.